Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Seto. Apa kabar? Sore, Mas Gimana Agung, puasanya? baik-baik, Alhamdulillah. Gimana puasanya? Lancar, Dok? Udah sebentar lagi nih, nggak kerasa ya, kurang 3 hari lagi ya. Iya, harusnya kita Terus lebaran ya. minggu udah hari raya. Tapi nggak kemana-mana, tetap lebarannya Iya. Tapi di kali rumah ini aja. lebarannya istimewa. Terus lebarannya bareng Dokter Seto. Lebih paham tentang kesuburan. Wah, mantap nih. Kita nggak mikirin corona terus lah, mikir yang lain juga, yang baik-baik. Ya, betul sekali. Oke, Dok, Hmm. kali ini kita akan membahas tentang tiga faktor utama gangguan kesuburan ya. Ya, ini tentunya Iya, bagi betul. pemirsa yang sudah menikah atau baru menikah, tentunya eh, memiliki sebuah anak adalah sebuah impian bagi semuanya. Karena anak adalah suatu rahmat bagi dari Allah SWT. Nah, eh, tapi ada kalanya juga rahmat itu tidak datang begitu saja ya dok ya. Nah, kadang ada butuh waktu, ada butuh usaha, ada kendala-kendalanya. Nah, pada pertemuan sore ini eh, kita akan membahas bareng Dr. Seto faktor-faktor utama apa saja yang berkaitan dengan gangguan kesuburan. Oke dok, silakan bisa dimulai dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini slide-nya sudah mulai ya, Mas Agung ya? Ya sudah. Nah, Iya, ya. Oke, jadi selamat sore. Eh, sudah hari ke-27 kalau hitungan saya ya, 27, 26, 27, kurang lebih sudah tinggal 3 hari kita lagi akan berlebaran. Tapi mungkin izin saya mulai dulu lebarannya. Tapi bukan lebaran untuk salam-salaman karena toh sekarang salam-salaman udah nggak boleh kan. ya Jadi betul. sekarang lebarannya saya ganti dikit. Jadi lebaran yaitu lebih paham tentang kesuburan. Uh, Perkenalkan nama saya sekali lagi Arvin Seto. Slide mungkin di uh, mengenai sedikit mengenai profil saya. Hmm. Jadi di sana saya sendiri dokter kandungan yang berdinas di Surabaya, termasuk juga berpraktik di Surabaya. Uh, Namun secara umum menangani kesuburan, tapi lebih fokusnya memang tentang kesuburan. Jadi utamanya memang di sana. Jadi saya interestnya di sana sehingga kali ini saya mencoba sedikit memberikan edukasi ataupun sedikit informasi kepada ibu-ibu terutama juga bapak-bapak juga yang tentunya istilahnya jadi pejuang promil nih atau pejuang garis dua istilahnya, Ya ya gimana betul. caranya suatu saat nanti menghasilkan respect yang ada garisnya itu muncul dua, amin semoga Amin suatu saat. amin. Nah, masalahnya emang selama ini banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kesuburan dan di antara sekian faktor itu memang dari hasil penelitian atau dari hasil laporan yang selama ini di klinik-klinik kesuburan bayi tabung terutama termasuk di klinik kesuburan yang kami jalankan di Geraha Merta, maka memang ada tiga faktor utama yang menyebabkan seringkali menyebabkan gangguan kesuburan. Nah, tapi mungkin daripada kita langsung kayak masuk ke gangguan kesuburan, Mhm. kita simak dulu sih kira-kira sebetulnya kalau orang bisa hamil tuh prosesnya gimana di dalam itu faktornya seperti apa? Coba kita tayangkan dulu ya. Silakan Mas Agung. Ya. Ya. Jadi seperti yang lihat di gambar di video itu yaitu organ wanita itu suatu organ yang sangat kompleks. Jadi salah satunya ya ada indung telur, ada dinding rahim. Nah ini di indung telur ini yang berisi telur suatu saat pada masa subur, pertengahan masa subur akan menghasilkan sel telur. Nah itu sel telurnya itu keluar muncul dan ditangkap oleh yang namanya eh,
corongnya itu atau yang kita namakan membrane dan masuk ke dalam saluran tuba ini. Telur itu akan terus berjalan didorong oleh selaput-selaput silia dari saluran itu yang kecil-kecil dan hingga akhirnya bertemu apabila pas saat itu ibu bapak berhubungan dengan sekumpulan sperma yang diejakulasikan ke dalam dinding rahim. Nah, di situ akan ada pembuahan dan akan menjadi zigot yang akan terus berlanjut dari saluran itu akan menuju ke dalam dinding rahim atau di dalam rahim utama. Nah, di situ dia akan tertanam apabila memang saat itu berhubungan, pas pada saat berhubungan atau sehingga akhirnya terjadi pembuahan. Namun apabila memang pada saat itu tidak terjadi hubungan atau tidak terjadi pembuahan, maka pada akhir siklus atau akhir menstruasi akan luruh, akan haid. Sehingga itu tadi adalah video singkat ya mengenai bagaimana faktor kesuburannya. Maka kita lanjutkan ke faktor faktor kesuburan yang berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat, maka kalau ditanya, jadi kalau kira-kira belum hamil ini karena siapa ya? Salahnya siapa? Saya sengaja nulis salahnya, nggak enak kayaknya. Ini gara-gara sang laki atau gara-gara perempuan? Jawabannya jelas ya secara diplomatis dan memang kenyataannya sama. Artinya peran faktor laki-laki maupun faktor perempuan dalam menghasilkan suatu pembuahan dan sehingga akhirnya menjadi suatu kehamilan sampai akhirnya sukses suatu menjadi bayi yang sehat, faktor laki-laki dan faktor perempuan sama. Di slide berikutnya, di faktor penyebab infertilitas, di situ bisa dilihat bahwasanya laki-laki maupun perempuan atau baik pria maupun wanita sama fungsinya atau sama perannya, sama besar. Jadi baik masing-masing sekitar 33 sampai 40%. Jadi memegang peranan besar. Kalau di total ya berarti sekitar antara 70 sampai 80%. Sedangkan sisanya yang 15 sampai 20% itu adalah faktor-faktor lain yang sulit kita ketahui ataupun biasanya kita namakan unexplained infertility, atau sehingga kapan dibilang unexplained atau tidak dapat dijelaskan kalau kita sudah cek spermanya, kita sudah cek rahimnya, termasuk hormon-hormonnya, semuanya ternyata hasilnya normal, baru kita masukkan golongan yang demikian. Tapi justru dari pengalaman kadang faktor yang tersebut itu justru lebih mudah ketika kita lakukan program hamil. Jadi tapi lagi-lagi kembali lagi dari faktor pria dan faktor wanita ini sama, artinya dua-duanya ini seimbang. Saling Jadi mempengaruhi ya. Seringkali yang datang ke saya selalu hanya sang wanita saja ya, karena saya dokter kandungan bukan dokter laki-laki atau dokter andrologi. Tapi selalu saya katakan yang datang haruslah seorang atau pasangan suami istri. Kenapa? Karena ini tadi dasarnya yaitu keduanya memiliki peran yang sama besar. Pria sebagian besar diwakili oleh bagaimana kondisi dan kualitas maupun kuantitas spermanya. Kemudian wanita mungkin yang saya tentunya yang sebagai dokter kandungan memang memiliki organ yang cukup kompleks, banyak yang faktor yang pengaruhi yang nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi intinya adalah dua-duanya ini perannya adalah sama. Mungkin sebelum kita menginjak ke lebih lanjut, ada pertanyaan mungkin dari audiens atau Mas Agung, silakan. Ya. Iya, menarik sekali ini ya. Jadi sebenarnya pria dan wanita itu juga saling mempengaruhi ya dok ya. Faktor-faktor penyebabnya terjadinya infertilitas ya, seperti itu ya. Iya, betul. Oke dok, ini ada pertanyaan menarik dok. Seberapa sering sih harus berhubungan agar segera memiliki keturunan? Itu bagaimana dok jawabannya? Ya, memang kalau mesti banyak yang sangat dok, saya ini tentang pengantin baru ya, mungkin ini hampir tiap hari nih setor ini. Betul. Tapi kok sampai akhirnya sampai 1 tahun lebih masih belum bisa positif. Jadi ya kita memang katakan
frekuensi hubungan yang normal itu adalah kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kali tiap minggu. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan yang tricky. Setelahnya itu kondisi seringkali datang ke saya, terus dok saya ini, apalagi ya itu tadi saya kembali lagi datangnya sendirian karena dirasa sudah stigmanya, aduh kalau nggak subur itu mesti dari pihak perempuan, padahal belum tentu. Seringkali datang hanya pihak perempuannya, terus kemudian datang kalau keluhannya nggak bisa subur, saya tanya suaminya, wah suami mungkin di luar nggak ingin ikut atau takut diperiksa juga atau mungkin ya ini, terus kemudian saya tanya, salah satu pertanyaan kunci adalah tinggalnya serumah, artinya saya pastikan bahwa harusnya kontaknya tiap hari, dan juga yang lebih spesifik lagi tentunya adalah memang hubungannya bagaimana, rutin nggak. Seringkali datang malah datangnya nikahnya udah 2 tahun 3 tahun dok, tapi memang suami saya layar misalnya gitu mesti, atau dinas di luar negeri, atau di sebagai mohon maaf mungkin sampai TKI atau seperti semacamnya, sehingga pulangnya memang setahun itu 2 kali aja. Ya kalau gitu caranya ya nggak bisa dihitung sebagai suatu gangguan kesuburan, karena syarat frekuensinya untuk dikatakan sudah berusaha, istilahnya sudah berusaha untuk bisa hamil saja nggak terpenuhi, apalagi ya kita nggak bisa bilang oh ini memang sudah ada gangguan. Hubungannya rutin dulu kurang lebih 2 sampai 3 kali selama seminggu, itu baru dikatakan frekuensi yang optimal. Tidak tiap hari juga, karena kalau tiap hari juga dikatakan kualitas sperma juga nantinya tidak akan maksimal gitu. Oke. Terus dok, kalau misal sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, apakah harus cek lagi dok? Ya, ya Jadi banyak ini faktor yang cek and recheck dok. Nah, apakah saya masih jos apa tidak gitu dok? ya gitu seringkali ya yang datang ke saya juga tidak melulu memang mereka yang sudah atau misalnya baru menikah pertama, kadang memang sudah pernikahan yang kedua, baik dari faktor dari istri, dari sisi istri maupun dari sisi suami. Jadi kadang suami seringkali nih yang datang, dok ini saya dulu udah punya anak yang pertama, tapi yang ini kok belum, ini kan ini sudah 3 tahun nih, tapi kok belum ini bisa, kan saya sudah pernah dulu, ya tapi itu kan dulu. Jadi saya selalu katakan kedua-duanya harus tetap kita lakukan evaluasi secara menyeluruh, karena artinya, dan seringkali saya juga lebih memilih untuk menunda program sebelum betul-betul kita memastikan kira-kira faktor mana saja yang terganggu. Saya katakan selalu lebih baik kita tahan dulu, kita simpan tenaga, termasuk juga simpan biaya, daripada kita memaksakan program hamil, tapi sebetulnya ada faktor yang harus diperbaiki seperti dahulu. Termasuk tadi itu, misalnya laki-laki, oh saya sudah ini kok, saya sudah cek kok dulu spermanya, saya sudah punya anak dulu, yaitu dulu dikatakan faktor sperma sendiri atau usia sperma itu bahwa kali ini betul-betul baik itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Jadi artinya sperma 3 bulan yang lalu itu sudah angkatan lalu, sperma yang sekarang ya sekarang. Jadi kita bisa dikatakan demikian. Pun sama halnya juga dari faktor perempuan juga. Jadi dok dulu saya yang nikah pertama udah punya anak 2, malah sudah hamil, langsung hamil, yang ini kok belum. Itu lagi-lagi dulu dalam perjalanannya banyak faktor, apakah ada misalnya keputihan, atau dulu ada riwayat operasi yang misalnya setelah anak yang pertama atau setelah punya anak, itunya pasti akan jadi faktor pengganggu juga dalam kesuburan gitu. Oke. Dok, ini pertanyaan biasanya khususnya bagi laki-laki, tapi mungkin takut untuk tanya dok. Nah, sperma encer dok, dan balik keluar lagi, itu apa normal pak? Ini yang nanya bukan Mas Agung sendiri, oh enggak ya? Oh enggak, saya sedikit dok. Oh iya betul. Jadi seringkali juga cerita gitu. Yang cerita kadang nggak hanya suaminya langsung, kadang bisik-bisik dulu, senggol-senggol istrinya dulu. Ini loh cerita yang tanya yang gini. Jadi seringkali karena keluhannya bisa jadi faktor
laki-lakinya yang nggak pede, biasanya faktornya harus kemudian jadinya karena apa? Karena dok saya ngerasa kok tiap kali ejakulasi atau setiap kali keluar kok kayaknya encer-encer aja. Terus ya buktinya kok sampai sekarang masih belum dapat. Atau seringkali yang merasa itu dari perempuan. Biasanya kalau khasnya saya sampai hafal. Khasnya kalau dari pihak wanita biasanya mengeluhnya, dok ini saya hafal dok tiap kali hubungan terus kok akhirnya banyak yang keluar, berarti nggak masuk ya dok ya spermanya, makanya kok belum jadi perlu diluruskan kembali bahwa sperma itu kualitas atau kemampuan untuk membuahi itu adalah kita evaluasi secara mendetail dengan mikroskopis, artinya kita lihat detail bagaimana jumlahnya terutama, terus kemudian bagaimana konsentrasinya. Jadi ini konsentrasi. Jadi bukan masalah kental atau encer, bukan. Konsentrasi berapa juta sperma di dalam satu kali atau per cc, jadi bukan dalam ejakulasi. Jadi dan lagi-lagi yang perlu ditambahkan adalah bukan masalah banyak sedikitnya dok, kental dok tapi cuma sedikit dok, enggak, bukan, tapi konsentrasinya. Jadi kekentalan memang jumlah sperma di dalam satu per cc sperma. Dan juga ada yaitu bentuk kepala spermanya, kan pasti banyak tuh yang kayak tadi kan di videonya sudah tahu bentuk sperma itu yang kayak cacing yang kayak itu kepalanya itu adalah bagian yang paling penting karena di sanalah adalah tempat gen atau kromosomnya dibawa untuk terjadinya proses pembuahan. Jadi tidak benar sperma yang encer ataupun misalnya sperma kok keluar lagi dari mama vagina setelah berhubungan itu berarti nggak berhasil, tidak. Tapi yang paling adalah kita secara objektif dengan kalau nanti pemeriksaannya dengan cara analisa sperma dengan di laboratorium itu nanti kita evaluasi betul kira-kira sperma ini kompeten nggak sih untuk membuahi itu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan favorit, dok. Gimana sih caranya agar bisa punya anak laki-laki atau anak perempuan? Saya yakin ini pasti pertanyaan favorit ini. Apakah ada rumusnya? Apakah rumusnya panjang kali lebar atau bagaimana dok ini dok? Ya banyak kan yang gitu ya. Jadi mestinya ini berarti alhamdulillah ini bukan masalah pengen pengen punya anak, tapi ini mungkin sudah punya anak, mungkin anaknya sudah 2 atau bahkan 3 laki semua. Jadi pengen cewek gimana ya rahasianya gitu. Jadi sekali lagi mungkin jawabannya karena ini pertanyaannya klasik, jawabannya juga klasik. Intinya memang tidak ada faktor atau tata cara spesifik atau khusus yang kita bisa menentukan secara aktif kita pegang 100% untuk menentukan laki-laki maupun perempuan, bahkan dengan teknik yang biasa kita lakukan bayi tabung sekalipun. Dan sekali lagi itu adalah termasuk ranah yang masih belum etis untuk memilih gender. Jadi mungkin kalau di luar negeri sudah, tapi kalau di kita itu masih merupakan ranah yang belum etis untuk dilakukan pemilihan gender. Meskipun sebetulnya memungkinkan, tapi sekali lagi itu juga tidak mendukung 100%. Yang bisa saya katakan adalah secara teoritis penentunya itu adalah memang dari sperma, bukan laki-laki. Sekali lagi, bukan wah ini laki-lakinya nggak kurang jos ini atau gimana, bukan. Tapi gen yang dibawa oleh kepala sperma, kromosomnya itu apakah kromosom XY, yaitu kromosom untuk laki-laki, ataupun kromosom XX. Jadi kenapa? Karena yang perempuan sudah kromosomnya jelas XX, yang laki-laki ini kalau misalnya juga XX, ya yang jelas akan jadi perempuan. Tapi kalau misalnya XY, tetap akan adalah kemungkinan bisa perempuan kalau ketemu sama X-nya laki-laki, tapi kalau ketemu sama Y-nya, nah baru akan jadi perempuan. Jadi memang kesempatan bertemu kromosom Y ini yang memang agak jarang. Itulah mungkin kenapa yang menjelaskan juga jumlah total populasi manusia di dunia ini kan dikatakan katanya perempuan banding laki-laki 3:1. Karena memang kita defaultnya pada dasarnya itu
memang perempuan, tapi ketika ada kromosom Y yang dibawa oleh sperma, maka dan itu yang sperma itu yang membuahi dari jutaan sperma yang lainnya, itulah maka akan menjadi calon bayi laki-laki gitu. Oke, menarik. Jadi nggak bisa milih yang bukan kayak di Toserba atau di mall, nggak milih ya. Iya, iya. Oke, Ya. kita lanjut ke materi, Dok. Boleh, ya, mari. Masih ada yang harus saya inikan. Jadi mungkin menyambung yang tadi, bagaimana setelah faktor 3, jadi ada pria masing-masing 33% dan 40%, sampai 40% baik pria maupun wanita. Nah, kalau lebih dispesifikkan lagi, maka pada wanita, terutama karena saya seorang dokter kandungan, maka yang paling besar itu ada 2 faktor utama, yakni faktor indung telur, yaitu tempat gudangnya sel telur, karena telur ini kan yang akan dibuahi. Jadi kalau tempatnya, kantongnya atau gudangnya sel telur ini ada gangguan, maka tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesuburan. Yang kedua adalah faktor saluran dan mekanik. Faktor saluran itu ya tadi itu yang kalau lihat ada gambarnya itu ada faktor salurannya itu digabungkan itu dengan tempat perjalanannya telurnya sudah keluar, sudah ditangkap oleh corongnya, kemudian di perjalanan itu misalnya ada buntu atau ada perlengketan atau mungkin dulu bekas operasi sehingga jadi lengket atau buntu, atau mungkin ada faktor operasi yang lain dulu, faktor misalnya operasi usus buntu sehingga menyebabkan perlengketan di salurannya, itu juga akan menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. 2 itu yang utama. Ada faktor lain tentunya pada penyebab ketidaksuburan pada wanita, yaitu dari faktor rahim atau uterus dan faktor mulut rahim ataupun serviks, tapi secara umum ini tidak banyak. Jadi bisa jadi pada mereka yang faktor serviks itu sendiri dikatakan hanya kecil sekali sebetulnya, hanya sekitar 1-2%, misalnya pada inkompeten serviks atau bahkan serviks yang buntu yang sangat salurannya kecil sekali sehingga bahkan misalnya sperma pun sukar untuk menembus, itu juga bisa. Ataupun faktor rahim di mana ada kecacatan pada dinding rahim, ataupun misalnya miom, mungkin kalau pernah dengar tumor jinak pada rahim itu terutama yang posisinya mendesak dalam sekali di sekitar dinding rahim sehingga mengganggu pada saat embrio tadi yang sebetulnya sudah jadi fertilisasi, jadi embrio mau tertanam. Nah, rahim ini kan istilahnya kalau saya sering mengistilahkan sawahnya, tempatnya tertanam. Jadi kalau rahimnya ini ada gangguan, seperti saya istilahkan seperti jalan yang berbatu-batu karena ada miomnya, sehingga akan mengganggu proses implantasi atau proses tertanamnya embrio di dalam, maka tentunya jadi juga faktor penyebab ketidaksuburan. Biasanya akhirnya sudah sempat positif, kemudian akhirnya keguguran lagi gitu. Nah, slide berikutnya ini tadi yang lebih detail lagi, mohon maaf dalam bahasa Inggris ini. Jadi pada faktor rahim atau faktor uterus ini juga kalau atau faktor pada wanita ini kalau dibedah lagi itu tadi, jadi sebagian besar adalah faktor ovulatory disorder atau ovulatory itu ovulasi atau istilahnya keluarnya sel telur pada masa subur, yaitu yang tadi diwakili atau memang tugas dari induk telur, gudangnya sel telur. Dan faktor tuba atau tubal faktor, bisa dilihat di situ bahwa masing kedua faktor ini adalah faktor yang paling utama, ya ini jadi faktor indung telur dan faktor saluran. Ini 2 ini adalah faktor yang paling utama penyebab gangguan kesuburan pada seorang wanita. Kemudian kalau faktor saluran tadi sudah jelas tadi ya, mungkin jadi bisa mungkin karena ada dulu pernah operasi atau pernah lengket atau kemudian buntu sehingga menyebabkan buntu, atau dulu pernah hamil di luar kandungan akhirnya terpaksa saluran. Biasanya hamil di luar kandungan itu hamilnya di saluran ini paling sering terjadi hingga akhirnya terpaksa salurannya harus diangkat, bahkan sampai dua-duanya mungkin seperti itu. Atau mungkin dulu punya kista yang akhirnya kistanya mungkin saking besarnya harus diangkat beserta salurannya. Ini bisa menyebabkan faktor saluran sehingga buntu, sehingga tidak memungkinkan
Jadi meskipun misalnya spermanya ada bagus, dicek di laboratorium bagus, telurnya juga bagus, sang wanita, tapi kalau salurannya buntu ya tidak selamanya tidak akan terjadi pembuahan gitu. Nah, itu kalau faktor mekanik dan faktor saluran tuba itu. Tapi ada faktor ovulatory itu bisa dilihat di situ. Itu kalau dipecah lagi, maka yang terbesar itu adalah yang kita namakan PCOS, yaitu kondisi PCOS. Mungkin pada beberapa mungkin yang mendengarkan ini juga pernah, iya dok, saya dulu pernah didiagnosis PCOS, tapi artinya kan nggak mungkin saya datang ke dokter kandungan karena PCOS, bukan. Tapi biasanya gejalanya adalah siklus haid yang tidak teratur atau kacau. Mensnya saya kacau, tanggalnya tiap bulan majunya nggak beraturan. Nah itu salah satu faktor penyumbang terbesar dari faktor ovulasi atau faktor indung telur pada wanita ini gitu. Ya, mungkin kembali lagi, mungkin ada pertanyaan mungkin sampai sini yang ingin ditanyakan oleh audiens, silakan. Oke, Dok, saya dulu pernah diperiksa ya, maaf bukan saya sih sebenarnya ya. Ini ada pertanyaan lagi. Dulu saya pernah diperiksa salurannya itu buntu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, yaitu yang sebetulnya pemeriksaan dikatakan buntu tuh melalui apa dulu? Karena kalau sekiranya faktornya itu buntu karena pemeriksaannya ada dua saluran ini, yaitu dengan cara HSG. Kalau mungkin yang sudah pernah promil sudah agak familiar, yaitu dengan hysterosalpingografi. Jadi itu kayak foto rongsen dada biasa gitu di lab, di laboratorium, di foto jebret gitu, terus nanti akan kelihatan salurannya lancar atau tidak. Kalau memang hasil dikatakan buntu itu adalah dari HSG, maka ada baiknya biasanya kita akan lanjut dengan pemeriksaan laparoskopi. Mungkin kalau pernah dengar, atau mungkin sekarang kan zamannya googling tuh, bisa di googling langsung. Laparoskopi itu adalah suatu metode operasi, termasuk juga fungsi diagnostik khusus atau terutama yang diutamakan pada memang kasus-kasus infertilitas. Kenapa? Nanti mungkin lain waktu kita bahas tersendiri, yaitu kalau orang sering dengar istilahnya operasi metode teropong, jadi diteropong. Jadi kalau orang sesar atau orang zaman dulu operasi itu mesti sayatan lebar, jadi kurang lebih sekitar 10 cm atau bahkan lebih. Sama kalau mungkin bayinya besar atau misalnya kistanya besar atau miomnya besar. Namun dengan kemajuan teknologi, maka ada yang kita namakan minimally invasive surgery atau bedah minimal invasif. Jadi artinya kita melakukan pembedahan dengan metode yang sangat minimal invasif. Dengan cara apa? Gampangannya ya sayatannya itu hanya sekitar 0,5 sampai 1 cm. Itu pada beberapa tempat. Nah itu kalau kita lakukan ya sekitar di total kurang lebih hanya sekitar 2 cm saja. Itu nanti biasanya itu tadi yang saluran buntu itu kita konfirmasi. Karena kenapa? Karena dari HSG, kalau mungkin pernah dikatakan HSG saya buntu, tapi ternyata dari hasil penelitian maka nilai kalau HSG itu dikatakan lancar, itu nilai positif prediktifnya, artinya prediksinya itu bagus, memang betul lancar. Tapi kalau suatu pemeriksaan HSG menghasilkan hasil yang negatif, artinya dikatakan buntu, maka sebetulnya nilai prediksinya, akurasinya menurun jauh, hanya sekitar 40%. Artinya yang sisanya 60% itu, jadi kalau ada 10 orang dikatakan HSG-nya buntu, itu sebetulnya kalau akhirnya dilakukan pemeriksaan dengan laparoskopi ini sebagai suatu pemeriksaan yang gold standard atau standar baku emasnya, itu dari 10 orang itu yang betul-betul buntu hanya 4 orang. Jadi yang sisanya, yang 6 orang itu sebetulnya salurannya masih lancar. Itulah kenapa tadi saya tanyakan dulu pemeriksaan dengan apa. Kalau pemeriksaan memang sudah dengan laparoskopi, itu sudah 100% memang itu adalah
standar baku kita pasti memang buntu ya buntu, lancar ya lancar. Namun kalau memang hasilnya dikatakan buntu dari HSG, memang keuntungannya adalah pemeriksaannya sederhana, biayanya juga lebih murah, eh, tidak perlu operasi, hanya difoto rongsen dada seperti biasa di area perut. Tapi itu tadi memang akurasi untuk terutama apabila menghasilkan sel negatif, kita harus konfirmasi. Intinya kita harus konfirmasi dengan laparoskopi. Loh, kenapa harus operasi, Dok? Justru dengan kita lakukan operasi laparoskopi ini, kita lakukan konfirmasi ini justru akan menghindarkan pejuang promil ini atau pasangan ibu bapak ini untuk biaya yang justru lebih mahal lagi, karena kalau kita sudah terima hanya dengan buntu gitu saja, maka apalagi dua-duanya buntu, jalan satu-satunya tinggal langsung bayi tabung. Padahal ternyata kalau andai kata dikonfirmasi dengan laparoskopi hasilnya negatif, apa sebetulnya ternyata lancar, malah justru akhirnya bisa dengan tata cara yang lebih sederhana, misalnya Lebih inseminasi terjangkau gitu. gitu ya, oke ya. Ya, betul. Nah, karena biaya untuk dokter, biaya tabung kan sangat mahal sekali itu ya. Ya, jadi seolah-olah memang waduh kok saya harus operasi nih biayanya bengkak ini, tapi justru dengan pemeriksaan ini kedepannya andai kata ternyata lancar justru akan lebih menghemat untuk program hamilnya gitu. Dok, tadi di slide-nya itu ada istilah PCOS. Nah, ini ada satu pertanyaan ya. Sudah didiagnosis PCOS dan dibilang sulit punya anak. Apakah betul seperti itu, Dok? Ya, kalau dikatakan PCOS ya artinya PCOS ini itu tadi yang saya cerita, seringkali datang ini dengan keluhannya yaitu dengan haidnya kacau biasanya, males, atau biasanya keluhannya dua, yaitu ya memang ingin program punya anak. Biasanya kalau pas masih remaja belum nikah, biasanya karena keluhannya datangnya haidnya kacau. Nah setelah kita cek mungkin ada kecenderungan ke arah sana PCOS. Tapi pada mereka biasanya yang sudah menikah lama, terus dicek saya ini nggak ada apa-apa, nggak ada miom, nggak ada kista, saya cek dikatakan nggak ada apa-apa, tapi emang haidnya kacau. Nah seringkali kita temukan pada USG khususnya dengan cara USG transvaginal itu tampak gambaran PCOS. Intinya adalah PCOS ini adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan hormonal, di mana ada hormon yang terlalu dominan. Harusnya hormonal ini, hormon khusus ini dominannya nanti fungsinya ketika di masa-masa subur atau masa-masa ovulasi keluarnya telur, tapi karena kondisi tertentu, salah satu contohnya adalah apa? Salah satu contohnya adalah mereka yang seringkali memang mempunyai berat badan berlebih atau obesitas. Obesitas ya? Ini, tapi tidak semua, hanya sekitar 50% saja. Ada sebagian menderita PCO yang penderitanya ini kita namakan lean PCO atau slim PCO, yaitu PCOS yang tidak gemuk. Jadi tapi bisa katakan itu. Nah itu bisa kita lihat di sana yang gemuk ini ternyata apa? Karena ternyata pada jaringan lemak yang berlebih itu juga bisa menjadi sumber terbentuknya hormon yang terlalu tinggi ini, sehingga akhirnya telurnya tidak bisa keluar tiap bulan, maka akhirnya haidnya pun juga tidak tiap bulan. Makanya yang datang seringkali datang keluhannya haidnya kacau, atau haidnya jarang, atau bahkan tidak haid. Saya sudah 2 bulan, 3 bulan nggak haid, Dok. Saya cek tes pack tetap negatif. Nah, itu yang seringkali jadi penyebab kenapa kok tidak bisa haid. Jadi, nah ini akhirnya menyebabkan gangguan kesuburan. Kenapa? Karena paling gampang memang seorang wanita itu dikatakan subur atau tidak subur paling mudah dilihat dari siklus haidnya. Itulah kenapa kalau seorang promil datang, nomor satu yang saya tanya selalu siklus haidnya gimana. Karena itu tadi, kalau haidnya tidak lancar, ya tidak tiap bulan tidak keluar, atau tidak tiap bulan keluar, ya telurnya juga tidak tiap bulan juga keluar. Ini ya demikian. Mungkin itu. Oke, kita lanjut ke materi ya, Dok. Ya, kita ngejar waktu ini soalnya nih. Oke, silakan. Keburu berbuka nanti ini. Iya,
Oke, silakan dok. Jadi secara umum mungkin ini sebenarnya juga sudah merupakan suatu kesimpulan bahwa evaluasi penyebab infertilitas seorang pasangan, laki-laki sebuah pasangan, laki-laki maupun perempuan itu ada banyak faktor penyebab. Namun dari hasil penelitian maka ada 3 faktor utama penyebab ketidaksuburan, yakni satu adalah faktor ternyata secara umum dibagi menjadi 2, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, yang sekali lagi keduanya mempunyai faktor yang atau peran yang sama besar, sekitar kurang lebih 40%. Pada faktor laki-laki terutama ya diwakili oleh sperma. Jadi baik jumlahnya ataupun pergerakannya ataupun bentuk dari kepala spermanya itu. Terus kalau pada faktor perempuan itu dari 3 itu, yang 2 faktor perempuan yaitu faktor indung telur sebagai gudangnya sel telur yang bisa kita lihat kinerjanya atau fungsinya baik atau tidak, yaitu dari siklus menstruasinya, apakah teratur atau tidak. Kemudian apakah nanti dari hasil evaluasi mungkin dari USG kita bisa cek apakah ada kista, ataupun yang barusan saya jelaskan adakah tanda-tanda ke arah PCOS, di mana ada ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan indung telur tidak dapat mengeluarkan telurnya setiap bulan secara teratur. Satu lagi dari 3 faktor yang terakhir adalah dari perempuan, yaitu faktor mekanik dan faktor saluran pencernaan. Faktor saluran pembuahan. Ini faktor tuba tadi itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena faktor pria laki-laki spermanya sudah bagus, indung telurnya juga telurnya ada, haidnya teratur tiap bulan, tapi disinilah tempat terjadinya pembuahan. Maka wajib sebetulnya pada mereka yang terutama misalnya kita lakukan bayi tabung, kita harus evaluasi dulu apakah penyebab salurannya ini buntu atau lancar. Kalau buntu ya sampai kapanpun ya tidak akan terjadi kehamilan gitu. Mungkin sekian. Terus ini ada satu slide lagi, terutama kalau sekarang mungkin sudah saya jelaskan kalau nggak salah seminggu 2 minggu lalu. Kalau kondisi sekarang ini nih, kondisi pandemi bagaimana? Ya ini sebetulnya memang ada faktor-faktor atau bukti-bukti, tapi tidak cukup banyak bukti ya, yang dapat menentukan kira-kira adanya faktor atau adanya infeksi virus corona ini pada organ reproduksi atau organ kesuburan baik pria maupun wanita, tapi jumlahnya belum cukup untuk bisa kita lakukan pembuktian secara real gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Dokter Mas Agung. Ya dok, ini ada pertanyaan dok. Ini pertanyaan favorit juga ini dok. Bagaimana cara menghitung masa subur? Mungkin masih banyak yang belum tahu dok, cara menghitung masa subur yang tepat seperti bagaimana? Ya ini kita yang paling utama. Mungkin ini justru ini juga pertanyaan bagus. Kenapa? Mungkin karena untuk sementara ini yang seperti saya jelaskan kemarin, program hamil merupakan bukan suatu program yang memang urgent sekali, tapi apa yang bisa kita lakukan di rumah, nah itu yang nantinya kita bisa kita bisa lakukan untuk mumpung di rumah aja nih istilahnya. Iya, kerja di rumah. Pasien saya kemarin, saya juga darahnya di rumah, waktu praktek kemarin juga kok banyak yang hamil muda, kayaknya efek di rumah aja ini mungkin justru ini bagi yang pejuang hamil ini atau pejuang promil ini bisa justru menjadi kesempatan ini mumpung di rumah aja ini. Jadi masa subur terutama pada seorang wanita ya tentunya, masa subur itu lagi-lagi justru mudah terlihat bagaimana seorang wanita itu dari siklus haidnya atau siklus menstruasinya. Jadi pada mereka yang siklus menstruasinya itu teratur, maka dikatakan 85-90% fungsi indung telurnya tadi, salah satu faktor utama penyebab gangguan kesuburan tadi juga bagus. Jadi nah, berarti kapan dikatakan teratur? Pertanyaannya mungkin itu dulu. Dikatakan teratur, nggak cuman asal pokoknya saya tiap bulan pasti dapat kok dok, mesti nih. Tapi bulan ini tanggal 5, bulan depan itu tanggal 30,
bulan depannya lagi tuh balik lagi tanggal 15. Jadi betul memang setiap bulan dapat, tapi keteraturan atau variasi siklusnya itu harus, saya paling mudah menjelaskan, Bu, maju mundurnya berapa hari tiap bulan. Jadi kalau bulan ini tanggal 5, bulan depan tanggal berapa? Oh, ya cuman paling sering cuman paling banyak cuman 2 hari, Dok. Biasa cuman geser sehari 2 hari aja. Nah, itu adalah siklus haid yang normal. Nah, kalau memang sudah dijelaskan dipastikan siklus haidnya normal, maka akan jauh lebih mudah untuk menentukan kapan kira-kira masa suburnya. Masa subur itu adalah kita hitung kurang lebih 14 sampai 16 hari dari siklus atau hari haid berikutnya. Nah, ini yang susah. Jadi bukan dari haid yang sekarang. Jadi kalau haid yang sekarang, wah semua orang gampang aja bisa hamil semua, gampang banget tentukan masa suburnya. Ya. Tapi dihitung atau diukur atau dihitung mundur dari perakiraan siklus haid berikutnya. Nah, ini juga kenapa yang menjelaskan kenapa bagi mereka yang punya siklus haid teratur juga otomatis akan lebih mudah ngitungnya, ya nggak? Ya. Jadi kalau pada mereka yang siklus haidnya itu kacau, nggak tahu, bahkan nggak tahu bulan depan itu bakal haid atau enggak, iya Dok, kalau saya haidnya 2 atau 3 bulan sekali, ya itu akan lebih susah sekali. Ya bisa dikatakan hampir dipastikan bulan depan kalau emang haid, ya nggak ada telur yang keluar juga. Mau dibuat hubungan tiap hari ya nggak ada spermanya, nggak ketemu siapa-siapa, artinya gitu. Nah, jadi sekali lagi pada mereka yang siklus haidnya teratur enak, mudah. Oh iya nih, saya biasanya mesti tiap tanggal 10 pasti dapat, ataupun mundur-mundur ya maksimal tanggal 12. Tinggal dihitung mundur aja. 12 dihitung sekitar 14-16 hari, berarti sekitar tanggal 26 atau tanggal 28 akhir bulan ini, maka itu adalah perkiraan siklus masa suburnya. Gitu. Oke. Jadi dihitung dari kurang lebih dari mulai haid dari siklus berikutnya. Gitu. Ini kayaknya kalau masalah menghitung masa subur itu harus langsung hubungan dengan Dr. Seto ya. Bisa japri ya. Kalau di luar sana kan ada aplikasi penghitung masa subur. Itu apakah akurat, Dok? Betul. Ya. Itu banyak aplikasi yang itu juga sebenarnya kurang lebih juga membantu, baik membantu ibu maupun membantu dokternya juga. Tapi sekali lagi saya juga tentunya tidak tahu bagaimana persis mekanismenya, tapi sebenarnya mereka juga dari secara umum, intinya aplikasi tersebut sebetulnya menghitung rata-rata perubahan maju mundurnya siklus, sehingga akhirnya dibuat prediksi untuk haid berikutnya. Itu intinya, kembali lagi ya, semuanya itu akan jauh lebih mudah kalau memang siklus haidnya teratur. Maka sebaliknya pula pada mereka yang punya siklus haid yang tidak teratur atau bahkan kacau atau bahkan jarang atau bahkan tidak haid, maka sebaiknya memang segera memeriksakan diri, karena di sana pasti ada potensi untuk terjadinya gangguan kesuburan. Oke. Lalu kita bahas masalah faktor makanan. Kira-kira ada makanan atau vitamin nggak yang mempengaruhi faktor kesuburan kandungan, Dok? Ya, itu pertanyaan memang sering kali ditanyakan ya. Jadi, Dok, saya harus makan apa? Atau saya harus konsumsi vitamin apa? Ini ya gitu. Kalau pada laki-laki atau pada perempuan terutama, itu sebetulnya tidak ada kondisi khusus atau faktor khusus atau vitamin khusus yang dapat menunjang. Tapi pada intinya justru kita startnya adalah pada kondisi mereka yang tidak subur, maka seringkali yang menjadi faktor penyebab itu adalah adanya oksidan atau radikal bebas yang mempengaruhi pada saat proses fertilisasi atau proses pembuahan. Maka biasanya yang seringkali dipakai adalah tentunya zat-zat antioksidan. Ya, banyak zat antioksidan ini tidak hanya melulu harus minum vitamin, tapi juga pada mereka makanan-makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan terutama kayak apel atau nanas, itu yang dikatakan kayak antioksidan, maka itu akan meminimalisir gangguan terhadap proses kesuburan ini. Dan khusus mengenai zat antioksidan, terutama mungkin suplemen ya, mungkin banyak sekarang akhirnya harus cari-cari sendiri ke
apotek misalnya mengenai suplemen antioksidan, maka terus terang kalau terutama pada sisi wanita itu sampai saat ini belum didapatkan bukti yang nyata atau bukti hasil yang signifikan untuk memang menunjang kesuburan. Tapi di sisi lain, pada sisi pria ini memang justru sudah terbukti. Jadi kalau memang kembali lagi nanti pada hasil evaluasi dokter, kalau memang ternyata faktornya lebih besar pada faktor laki-laki, maka mungkin dengan hasil antioksidan ini akan justru lebih bagus. Biasanya tapi saya akan tetap menyerahkan pada ahlinya, saya tetap berkoordinasi, biasanya saya juga akan berkonsultasi, berdiskusi dengan dokter andrologi atau dokter untuk kesehatan reproduksi laki-laki, terutama untuk lebih paripurna penata laksananya gitu. Oke. Terus tadi kita tentang masalah makanan dan vitamin. Nah, kemudian ini menarik, Dok. Olahraga apa yang bisa menunjang faktor kesuburan? Apakah saya harus olahraga sepak bola atau mungkin catur, Dok ya? Atau ada olahraga yang disarankan? Nah, orangnya nanti bilangnya olahraga di kasur. Gitu. Olahraga malam. Olahraga malam. Nggak sehat biasanya, tapi ini khusus olahraga malam. Jadi, kalau dikatakan olahraga, ini betul, ya olahraga ini memang salah satu faktor untuk menunjang kesuburan bisa. Terutama memang pada mereka yang laki-laki ini sangat sambung-menyambung tadi berhubungan dengan mereka yang punya tingkat stres oksidatif tinggi. Jadi balik lagi ke kondisi oksidan tadi. Jadi berangkatnya memang karena gangguan proses kesuburan atau proses pembuahan oleh karena zat-zat antioksidan. Nah, salah satu penyumbang terbesar zat antioksidan, zat radikal bebas ini adalah yaitu lemak. Lemak ini tadi selain memang lemak berlebihan memang nggak ada bagusnya ya. Jadi di satu sisi tadi karena bisa menyebabkan hormon yang terlalu tinggi sehingga tidak seimbang. Di sisi lain juga menyebabkan radikal bebas yang berlebihan. Maka terutama ya tadi itu pada penderita PCOS itu salah satu saran yang paling utama dan justru menjadi tata laksana atau penata laksanaan penanganan awal pada penderita PCOS itu bukan medikamentosa atau bukan obat-obatan atau bahkan operasi. Tapi yang paling utama adalah lifestyle kita katakan atau perubahan gaya hidup. Gaya hidup dengan apa? Tentunya ya dua, ya diet dan olahraga. Diet tentunya dengan tadi sumber-sumber makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian olahraga biasanya kita anjurkan kurang lebih berapa lama atau berapa berat atau berapa sering. Maka secara umum kita katakan patokannya adalah sekitar 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau misalnya andai kata dianggap dibagi 30 menit saja, setengah jam, maka idealnya ya sekitar 4-5 kali olahraga, masing-masing cukup setengah jam di setiap minggunya. Dengan olahraganya apa? Olahraganya justru yang olahraga bukan yang seperti HIIT atau misalnya high intensity atau yang lain, tapi core training bukan, tapi olahraga yang ringan-ringan saja, termasuk jalan kaki atau berlari, jogging ataupun renang. Itu tadi dengan kurang lebih totalnya 150 menit selama seminggu, maka dikatakan pada penderita PCOS terutama yang gemuk terutama itu sudah ada penelitiannya bahwa andai kata mereka dapat menurunkan berat badannya sekitar 5-10% dari berat badan awal, maka ada kemungkinan 50% atau 50% lebih tinggi untuk terjadinya kehamilan secara spontan. Jadi orang PCOS bukan berarti nggak bisa hamil, tapi dengan usaha olahraga saja cukup dengan itu dan sehingga akhirnya berat badannya turun, maka mereka punya kesempatan untuk hamil secara spontan, tidak perlu harus dengan program hamil gitu. Jadi minimal olahraganya jalan kaki ya dok ya? Ya minimal lah, jalan kaki ke mall atau jalan kaki ke pasar. Jangan ke mall dok. PSBB dong. Oh, iya. Bahaya itu kita kalau ke mall. Nanti kena ini, kena marah netizen nanti. Iya betul sekali. Oke dok, ini pertanyaan terakhir ini. Dok, ini dibilang punya kista,
apakah betul kista itu penyebab tidak subur? Oke, ya mungkin kalau cuma informasinya sekedar kista saja masih agak kurang ya, tapi nggak apa-apa. Hmm. Secara sekilas saja mungkin saya jelaskan. Intinya memang harusnya idealnya adalah butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa? Karena kita butuh tahu kista ini jenis kista yang mana. Karena banyak bermacam-macam kista. Ada kista yang normal juga ada. Yang seringkali biasanya menyertai pada saat kondisi kehamilan. Maka kita justru biasanya tidak perlu kita lakukan tindakan atau apa-apa. Atau dari segi ukuran. Jadi kita katakan kista yang ukurannya kurang dari 4 cm atau 4 cm atau kurang, maka dan tanpa disertai adanya keluhan, baik keluhan nyeri atau keluhan mungkin tertusuk atau dan lain-lain, maka sebenarnya tidak perlu kita lakukan tindakan apa-apa, kecuali pada mereka yang biasanya meskipun ukuran kecil namun ada keluhan, termasuk ya keluhan ketidaksuburan itu juga jadi indikasi juga untuk kita lakukan tindakan. Terus kemudian jenisnya yang saat ini yang lebih sering, yang lebih penting lagi, yaitu salah satu jenis kista yang paling banyak berhubungan dengan gangguan atau kasus-kasus ketidaksuburan adalah jenis kista coklat atau yang populer dinamakan endometriosis. Kalau kistanya namanya endometrioma. Jadi kalau dulu memang misalnya pernah periksa dikatakan iya saya dulu dibilang kista coklat, nah itu memang kista coklat ini sangat erat hubungannya dengan gangguan kesuburan, karena selain dia lokasinya di indung telur, dia juga mempengaruhi kualitas sel telur, juga mempengaruhi saluran karena sering bikin perlengketan, karena nyeri biasanya kemudian dipijatkan, mungkin yang sering kali itu perutnya akhirnya justru jadi banyak perlengketan, juga mempengaruhi kualitas dari lapisan dinding rahimnya atau endometrium juga, sehingga mungkin telurnya sperma udah ketemu dan jadi pembuahan tapi sudah ditanam akhirnya gugur lagi. Jadi kalau memang riwayatnya dikatakan ini jenis kista coklat, ya ini adalah memang jenis kista yang banyak mempengaruhi kesuburan, maka ada baiknya dilakukan evaluasi, tidak melulu harus operasi tapi kita lakukan evaluasi. Apakah salurannya lancar, apakah ukurannya cukup besar, apakah memang mengaruhi keluhannya nyeri sekali, dan lain-lain, itu sangat banyak faktor gitu. Oke. Untuk materinya, mungkin saya ada slide penutup ini. Oke, siap. Ya, jadi sekali lagi mungkin kalau ada beberapa yang masih belum saya sampaikan, monggo silakan bisa mengunjungi. Kebetulan saya membuat rubrik atau tulisan-tulisan atau artikel di situs saya di drseto.com, bisa akses ke sana. Salah satunya mungkin seringkali yang tadi haidnya, kalau tiap kali haid sering, kalau bahasa Jermannya apa ya, dilep gitu ya. Jadi Jerman Dowo. Nyeri dilepen atau nyeri haidnya atau siklus haidnya kacau, atau apa sih dok tanda-tandanya nggak subur, atau kapan sih harusnya mulai periksa, saya ini nikah udah berapa lama saya harus periksa, maka monggo bisa di sana banyak saya jelaskan secara detail di situs saya di drseto.com. Silakan diakses ke sana, dan terima kasih sekali lagi sudah mengikuti forum ini. Semoga barokah, tetap jaga kesehatan dan kehamilannya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Amin. Sekian Mas Agung. Amin. Baik, bagi pemirsa atau netizen yang budiman dan baik hati, bagi kalian yang ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bisa melalui inbox Instagram Dr. Seto. Kira-kira sudah follow apa belum? Nah, kalau belum, silakan follow Facebook dan IG Dr. Seto. Sekali lagi, @Dr. Seto, dan juga bisa berkunjung ke websitenya di drseto.com. Dok, sebagai penutup, kira-kira nanti Lebaran mau kemana, Dok? Oh, pertanyaan jebakan ini. Saya mau rencana ke depan rumah, nggak kemana-mana, alias di rumah aja lah. Yuk, sama-sama kita segera
kita saling sadar diri hanya dengan istilahnya kalau sering di meme itu baru kali ini loh cuman tiduran aja bisa jadi pahlawan, ya nggak? Jadi Betul. cuman jadi kaum rebahan aja bisa jadi pahlawan. Ya saat-saat sekarang inilah artinya mari kita menahan diri sama-sama. Kita semua siapa sih yang nggak pengen mudik ketemu sama sanak saudara di kampung halaman, tapi mungkin khusus ini saja sementara waktu saja mari kita saling menahan diri supaya pandemi ini segera berakhir. Itu aja Mas. Baik. Semoga dengan adanya materi ini bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan Dok, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sampaikan salam saya kepada keluarga dan juga bagi rekan-rekan di semua, di mana saja. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sayup-sayup terdengar suara takbir dari almarhum Ustadz Devi Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap di rumah aja, jangan mudik dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.